warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah haji KBH Prihan Mekah yang selamanya barokah, dan saudara kita dari KBH Lantamal yang selalu dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita ada di tanah Mina Jadid. Tapi Mina itu digambarkan oleh Rasulullah itu seperti rahimnya seorang ibu. Jadi walaupun kelihatannya kecil, dimasuki orang berapapun muat. Itu maksudnya Mina itu seperti rahim. Ibu-ibu itu kalau belum mengandung kan perutnya kecil, tapi walaupun itu anaknya kembar ya muat ya. Bahkan ada yang kembar 5, kan ada kembar 3, Masya Allah. Nah itu gambaran Mina itu seperti itu. Nah pada malam hari ini kita ada di Mina. Mudah-mudahan doa-doanya semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada seorang tokoh di zaman Nabi, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Ini tokohnya orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Pada suatu hari Salul ini meninggal dunia. Akhirnya banyak orang takziah, nyelawat, termasuk Rasulullah. Karena yang meninggal ini seorang tokoh. Nah, cuma ini kejadiannya di Madinah. Madinah itu kulone Madiun, Manuan. Allah terus ketemu Madinah. Tapi ada satu sahabat yang gak mau wudu, namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini gak wudu, malah mendekat Rasulullah lalu tanya, "Ya Rasul, ya Sayyidina Umar, saya ini mau nanya sama sampean." Ini Umar ini kan turunan Madura. Tanya apa? Ini yang mati siapa ini? Yang mati ini Salul. Salul itu siapa ya Rasul? Salul itu tokohnya orang munafik. Nah, kalau sudah tahu orang munafik, buat apa disolati? Ini menurut saya tidak usah disolati, ini langsung dilebok got. Loh, ini manusia. Jari Umar, ya yang bilang kodok siapa? Kalau manusianya percaya saya, cuma ini munafik ya Rasul, tokohnya munafik, ya usah disolati. Langsung Rasul jawab, yang jadi nabi itu siapa? Loh ya sampean, masa saya jadi nabi? Ya sampean yang jadi nabi. Sudah tahu saya yang jadi nabi kok bantah. Saya yang jadi nabi, saya yang jadi imam. Kalau Umar bin Khattab gak setuju, minggir saja. Oh, Umar itu Masya Allah Pak, langsung minggir. Walaupun Rasulullah minggir sampai geremeng. Munafik saja disolati. Kalau saya disuruh menyolati, tak mungkin. Kalau memandikan tak itu si banyu aki, melocot nasi. Oh, namanya Umar. Akhirnya Sayyidina Umar itu minggir, gak mau nyolat. Rasulullah dengan para sahabat nyolat. Begitu jenazah ditaruh di depan, Rasulullah takbir, Allahu Akbar. Makmumnya ikut takbir kan, Allahu Akbar,
Suaranya orang banyak kan gitu. Allahu Akbar. Begitu takbir yang pertama, malaikat Jibril itu datang mendatangi Rasulullah yang sedang sholat jenazah itu. Padahal depannya itu jenazah, makmum belakang banyak. Muhammad, saya yang datang. Loh, Jibril? Iya. Apa membawa wahyu Jibril? Loh, tumen aku gak lemper itu. Ya wahyu. Wahyu apa yang harus saya terima? Hari ini Allah menurunkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 84. Nah ini yang disebut asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Ada cerita yang menyebabkan turunnya ayat. Masya Allah itu. Langsung ayat itu turun. Wala tusalli ala akadim minhum mata abada. Muhammad, jangan kamu sholati jenazahnya orang munafik. Jangan kamu sholati jenazahnya orang munafik. Padahal itu gembongnya munafik. Wala tusalli ala akadim minhum abada. Wala takum ala qabri. Jangan berdiri di atas makamnya untuk mendoakannya. Masya Allah. Jadi orang munafik itu orang yang sangat dibenci Allah. Disolati, gak perlu didoakan loh, gak penting. Mengapa orang munafik itu dibenci Allah? Innahum kafaru billahi wa rasuli. Sesungguhnya orang munafik itu orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun. Dan matinya orang munafik mati fasik. Fasik itu artinya rusak. Rusak itu remek. Remek itu kobol-kobol. Kobol-kobol itu remek. Remek itu ya rusak itu. Makanya jangan kamu sholati Muhammad. Jangan kamu doakan. Masya Allah. Pas nyolati itu Pak. Lah makmum di belakang itu podong geremeng. Suwe ini gak takbir mana. Masuk tempurun Rasulullah. Padahal Rasulullah itu nerima wahyu. Makmum Nabi kan gak ero. Malaikat Jibril itu ya gak gitu. Makmum itu cuma keturun maksudnya. Sholat jenazah itu berapa takbir? 4 takbir. Itu baru 1 takbir itu. Begitu Rasulullah selesai menerima wahyu, malaikat Jibril pergi, Rasulullah balik kanan menghadap makmum. Makmum tambah kaget. Lu madep ini tambah. Wah buyari. Terus ono sholat di depan makmum di imam. Enggak ada. Akhirnya Rasulullah mengumumkan pengumuman hari ini saat ini sholat jenazah atas nama Salul batal, buyar, karena Allah menurunkan surat apa tadi? At-Taubah ayat 84 yang isinya orang munafik gak perlu disolati. Buyar. Oh ya. Rasulullah akhirnya mencari Sayyidina Umar tadi, dirangkul Sayyidina Umar, yang benar sampean. Nah, saya kan sudah lengiling sama sampean, tak usah disolati itu, langsung ditekuk-tekuk saja itu. Oh ya kepiting ya ditekuk-tekuk. Astagfirullah. Jadi orang munafik itu orang yang sangat dibenci Allah dan Rasul. Pertanyaannya sekarang, siapa orang munafik? Nah, ini penting ini. Sampean ini sudah haji semua ini, walaupun belum tam, belum sempurna. Kapan Pak sempurnanya ya? Nanti saya beritahu. Sekarang tak beritahu lali mana? Bikin mangan lali ya. Ya, jadi orang munafik itu ada tandanya Pak. Sampean kalau ingin tahu tanda-tanda orang munafik,
sampean buka Al-Quran surat An-Nisa ayat 142. Surat apa? An-Nisa ayat 142. Ini nanti biar buat anak-anak sampean juga. Orang munafik itu tandanya ada 4. Orang munafik itu. Mana Reza? Reza mana Reza? Hah? Reza? Oh, di belakang ya, rumah nole. Reza itu pokoknya kaji antik itu Reza itu. Ceritanya Dufowo ada itu. Tapi untung itu ditulungi Gusti Allah itu. Surat An-Nisa ayat berapa? 142. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu orang yang bujuan. Buju, orang yang suka berdusta, itu orang munafik. Bujuan. Ada suami buju istri, suami enten apa badan? Ya, ya iki wong. Ngomong anak wong wedok, tak omongi sampeyan. Bahkan iku mulai kaji hati-hati. Wong lanang iki geraweken wong lanang. Wong lanang lho dudu sampean. Wong lanang itu kadang-kadang ambek bojo gak nyetrum. Ambek arek kos-kosan nyetruman. Ya. Ambek bojone lek gak ditembok blas. Ono arek kos-kosan liwat ro kentole. Bo. Padahal bojone ya ono kentole ya. Jare malaikat meneh tak culek arek iki. Wong nyandi yang kene. Astagfirullah. Tapi bojo getah itu ambek bojo. Ambek arek kos-kosan masalah. Tapi macamnya bojo kadang-kadang yang gereken loh. Coba kalau bojo itu kayak pramugari di pesawat itu. Masya Allah, lemu wong lanang itu. Bapak, susu nopo teh Bapak? Ya. Ada daging, ada ikan. Bapak yang mana? Masya Allah. Dan bojo, kopi apa teh? Kopi aja. Dah nih. Saya itu Pak setiap kesini itu hati tapi Pak hati sini gur nangis tok rumongso kakean salah rumongso kakean dosa ngono tok. Jadi enggak bangga enggak nangis tok hati ini cuma ya kakek tok Pak lah nak aku nangis tak ketokno sampean kan yo bolak-balik bisik-bisik napa ya bilang bingung. Isinya jero hati orang sing jauh gak itu bagi beda. Acur ya Allah okay? Makanya haji itu harus selalu bahagia. Masa sikil deklek harus bahagia. Yang kedua, siapa orang munafik? Ini penting ini. Siapa orang munafik? Orang munafik itu menurut Allah wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik itu orang Islam yang males sholat 5 waktu. Itu orang munafik itu. Makanya Indonesia itu mayoritas orang Islam. Mengapa sing suge kok dudu wong Islam? Mayoritas sing suge lho. Orang Islam apa bukan orang Islam? Bukan orang Islam. Perumahan Galaxy Mall omah gede. Omah sapa iku? Iya, hanya kamu orang jangan lame. Ini rumahku ya. Supire sapa? Tono. Sing resi omah sapa? Badriyah, Markama, Patona. Sing di omah sapa? Cakcia. Mengapa Indonesia ini sing suke kok bukan orang Islam?
Karena orang Islam sendiri ternyata banyak yang munafik. Sholatnya cuma Idul Fitri. Banyak. Nama saja Ahmad Muhammad Sirotol Mustaqim Walad Bolin Amin. Namanya Arab. Namanya itu Ahmad Muhammad Sirotol Mustaqim Walad Bolin Amin. Gak pernah subuhan, gak pernah sholat. Akhirnya mbak malaikat dicoret, seret, coret aja karena dia teko ngebeng-ngebengi catatan. Begitu dicoret Idul Fitri teko, idul. Jadi malaikat lu teko mana? Ngerusak catatan dari. Akhirnya mbak malaikat ditulis koceluk, tulisannya koceluk doi. Yang ketiga, siapa orang munafik? Yura'unan nas, orang yang suka pamer ibadahnya. Jadi kalau dilihat orang no sholatnya enak-enak no, di khusuk-khusuk no, karena no wong delok, sampai mau merem-merem nah sholatnya. Allahu Akbar. Sholat didelok wong, Allahu Akbar, mau merem. Akhirnya makmumi ruku karo wong merem deh. Ketinggalan. Nah ijenan ae padahal dalbo modele. Latar. Nah ijenan nih. Latar. Delok wong Allahu Akbar. Orang karena selalu ingin dilihat ibadahnya ingin disanjung orang. Yang terakhir, tak lama-lama Pak, wong 2 juta wis mulai budak sampai mulai kok. Wis gak nambah maneh kok. Iki akeh ceramai. Yang ketiga, siapa orang munafik? Yang keempat ya. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu orang yang berzikir tapi sedikit. Jadi kalau baca tasbih sedikit, subhanallah, subhanallah, wis. Baca istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, turu. Baca zikir tapi sedih. Makanya sampean ini hari apa ini? Ya, ini hari Selasa. Besok hari Rabu. Loh, hari Selasa itu besok toh? Ya ini ikut Selasa ya. Hah? Ini hari apa ini? Selasa. Besok? Oh ya. Pokoknya nanti ada satu waktu sampai saya ajak zikir kepada Allah, mumpung di tanah suci, mumpung di tanah suci, entah nanti waktunya kapan, apa besok waktu zuhur. Nah, mumpung ini di tanah suci di Mina, nanti zikir bareng, mendoakan anaknya, mendoakan siapa saja, seperti di Arafah itu loh. Nah, mumpung di sini, belum tentu ke sini lagi, gitu. Karena orang yang malas zikir itu orang munafik itu harus banyak seneng zikir. Itu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak tok, kata ke ibu-ibu. Mudah-mudahan sampean haji ini diterima oleh Allah. Nah, melempar jumroh itu Pak, sampai saya beritahu, kalau menurut afdolnya tadi itu afdolnya waktu duha, afdolnya itu. Tapi akan berhadapan dengan orang-orang yang Nigeria, yang gede wireng gitu. Itu kalau udah nerombol, masya Allah, cowiri cilik nih, ditek namanya. Masya Allah itu Nigeria itu. Memang dia diberi kelebihan oleh Allah itu kuat, tapi diberi kekurangan wireng, wajahnya welek ya, sing kuning muntune tok. Tapi diberi kelebihan kroso nih, masya Allah. Nah, itu jatahnya orang-orang itu.
Kalau orang Indonesia, kalau rombongan kayak gini dilarang keras waktu afdolnya itu oleh kiainya di Arab Saudi, membahayakan. Tapi kalau kelompok kecil hanya beberapa orang nggak apa-apa, bisa terombol-terombol. Tapi kalau satu kloter kayak gini berian Mekah, wah, tekondalan wis dicegat oleh polisi, haram, 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 mamnu, mamnu, disuruh balik. Nah, sampean saya ajak cari waktu yang sah. Haji itu yang penting sah, karena ibadah itu yang penting sah dan selamat. Kalau cari afdolnya tadi pagi itu jam duha. Kalau besok afdolnya habis zuhur, itu afdolnya itu. Nah, sampean kalau mau ya gak apa-apa, tak terno mari zuhur. Siji pewanas, nomor loro beradaban, nomor telu dilarang sampai mantap. Makanya insya Allah kita akan melempar jumroh hari kedua, sing penting sah dan mengutamakan keselamatan. Insya Allah nanti jam 12 berangkat nanti. Ya, insya Allah. Saya tak koordinasi dulu sama Makbah jam 12. Nah, saya itu tadi itu ketika pulang sudah ngomong dengan hati saya itu, nanti saya melempar kedua tidak ikut, biar dipimpin Ustadz Kabir, Ustadz Syukron sama Ustadz Huda dan Ustadz Sokir, Ustadz Ikhwan sama Ustadz Ali. Nah, saya mau nunggoni sing tuwek-tuwek gak budal itu. Tapi begitu dipijeti wong telu waras, insya Allah ikut berangkat nanti saya. Ono syaratnya tapi sesuk nak mulai siji. Tadi yang mijeti itu kan teko menganti tadi. Mijeti mana? Seluruh teko ITS. Nomor telu Abaranu. Nah, kudu mijeti wong telu. Syaratnya itu. Soalnya malah waras ya. Tadi saya bangun subuh itu kicik ini. Wow, sikil apa dramaan itu. Begitu dipijeti wong telu kok waras. Wah, malah melok ngeterno iki. Sesuk kudu wong telu iku kudu mijeti wong telu iku. Ya. Nggih, matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan. Alhamdulillah. Insyaallah wayu Saya itu kalau di Mina mandi cuma sekali dong, nggak pernah mandi lagi. Kalau ganteng tapi tetap ganteng aja. Nggak usah mudah mandi. Sedangkan itu dimudahkan oleh Allah. Ya, mestinya kan di Musdalifah itu turun bis itu. Itu kalau turun terus naik bis lagi, Allah, wes sampun wes. Nah, sampean dilancarkan langsung ke Mina sini. Tapi sudah ke Musdalifah, ayo liwat itu. Dulu itu kalau di Musdalifah itu cuma ambil kerikil kira-kira 2-3 menit terus langsung naik bis lagi. Makanya sampai sudah lewat itu termasuk sudah masuk Musdalifah, sudah mati ya. Nah, jadi gini, haji itu ada afdal, ada sah. Nah, sampean kalau afdalnya melempar jumrah itu tadi itu waktu duha, itu afdal itu. Cuma mulai dasar meletek. Nah, besok itu afdalnya habis zuhur. Besok itu sampai afdalnya apa sah? Aku sudah tahu apa yang kau mau. Ngerti aku model seluruh. Dijak afdali siji, pewanas ngentang-ngentang, loro akan berhadapan dengan orang-orang Nigeria yang mikir-mikir dulu. Pesak sampean jatuh bide-bide. Nomor telu dilarang sama maktab, nggak boleh orang Indonesia, kecuali cuma kelompok kecil.
wong 5, 10 trombol-trombol itu. Ya kalau sak kloter ini ya medeni. Paham? Makanya saya itu kalau bimbing, sing penting kajine sah itu, dan mengutamakan keselamatan daripada Abdul mulai kan kopreto nangis betune bauti tadi ngomong lucu Pak ya, gak lucu gak laris Bu. Sampeyan yang greget ya. Atik murah lho sampeyan iki. 2 juta wis gak nambah maneh. Wis bolak-balik ceramah. Padahal ceramah Surabaya 3 juta. Ini 2 juta bae bolak-balik. Ngomongno yang wong ya, belum lihat Mekah lho murah. 2 juta itu ceramah bolak-balik, gak nambah maneh bisa. Nah terus habis ya. Jadi gini, tolong panjenengan yang ingin dibadalkan dan yang kemarin tadi itu sudah dibadalkan, sebaiknya dibadalkan lagi karena jalannya 7 kilo. Ya tanya sama yang berangkat itu loh, 7 kilo, baliknya 7 kilo. Soalnya gini Bu, kalau ikut lalu nggak kuat di jalan, itu nggak ada yang bisa nolong. Para pembimbing otomatis ngopeni sing jumlahnya banyak. Nah ini tuh sopo sing nolong? Nggak bisa. Makanya kalau jenengan ngapunten ya, rumoso kabar kuat ojo nekat. Wis cukup dibadalno. Di temannya, paham ya? Nah, malam ini sebaiknya sampean jaluk tulung tetangganya sebelah ini yang masih muda-muda itu. Kan sudah tahu caranya. Pertama melempar untuk dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus misalnya Bismillahirrahmanirrahim Bu Astuti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah itu terus ganti sumur. Malam ini atau besok itu 3 sumur yang dilempar. Kalau tadi kan cuma 1, nggih. Ini nanti 3 sumur. Sumur ula, wusto, akota. Umur pertama, kedua, ketiga. Itu oke. Sebaiknya saya minta tolong sama sebelah-sebelahnya yang masih muda yang mau. Kalau nggak menemukan baru lapor pembimbing. Nanti pembimbing yang akan mencarikan orangnya. Paham? Paham ya Bu ya? Nah ibu-ibu yang mau membadalkan, mau bantu, mesti derajatnya di atasnya sama yang nggak bantu itu. Karena itu luar biasa itu di tanah suci seperti ini. Paham? Nah, makanya coba minta tolong yang mau dibadalkan, ditulis namanya yang jelas, terus minta tolong kanannya, kirinya, siapa yang mau, kecuali nggak ada yang mau, nanti lapor pembimbing. 1 tempat diisi kerikil 25 paling banyak. 25, karena aslinya cuma 2 sapu tuh, gitu. 7. Nah, tapi jaga nih BE ono sing lugur jatuh diisi 25 apa 22 apa 23 gitu, oke? Terus mana jalur dulu sebelah. Ada lagi yang belum dipotong rambutnya. Bu Rosi jatuh berarti ini. Ya. Oh dipotong ya, tambah pointer itu, tambah pointer. Oh belum diantem dipotong. Untung lah aku bisa akrab sampai malaikat minah ini. Malaikat Bu Rosida ojo dicatat sing aneh-aneh, tulisan goblok. Soalnya lo goblok itu gak ada hukumnya lo goblok itu. Khusus Bu Haja Rosida tulisan titik cilik lo goblok. Lalu ini nak kia ini keren. Wah aku tuh beli wedus sih. Dan kalau saya enggak, soalnya anu tulisannya cilik, goblok. Oke, saya kira demikian. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.